Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brando TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema seni sebagai media komunikasi. Dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Cik Suk di sini dan juga Pak Danur Seito. Nah, kita lanjutkan sedikit pembahasan tadi. Tadi kan pertanyaan sebelumnya bahwa wajib tidak ada feedback ataupun apresiasi dari orang-orang yang menikmati sebuah karya seni. Nah, kalau bagi seorang seniman nih, Cik, seberapa penting feedback ataupun apresiasi dari orang lain terhadap karya seni yang dibuat, Cik? Jadi bagi seniman-seniman pertunjukan ya khususnya, memang perlu sekali, artinya apresiasi dari masyarakat itu artinya mengapresiasi karya seorang seniman itu sangat penting, karena akan ada dapat satu kepuasan dengan tanda kutip. Ada batasan-batasan kalau khusus di seni pertunjukan, ada batasan-batasan wah sampai di sini dianggap berhasil lah karya itu, artinya bisa berkomunikasi, bisa membawa audiens ke pertunjukan dia. Kalau itu dinyatakan dan itu memang dirasakan oleh penonton, itu perlu feedback. Tapi kalau misalnya bagi kawan-kawan perupa khususnya mungkin seperti kata Bang Danur tadi, ada mereka mungkin mereka untuk dirinya sendiri. Jadi terserah orang mau bilang apa. Tapi sebenarnya ada juga beberapa seniman kita di seni pertunjukan itu mereka membuat karya itu betul untuk kepuasan dia. Akhirnya orang yang melihat seperti kata Bang Danur tadi. Contoh paling gampang, kita yang di Sumatera tuh ada maestro tari kita, Dairi Mevri. Saya ketemu beliau tahun 87 dan itu saatnya beliau itu berkarya, beliau tidak peduli. Yang penting kepuasan untuk dia sendiri. Dia merasa puas, dia bisa berkomunikasi dengan karyanya, terserah penonton mau seperti apa. Karena ini jujur, tahun 87 itu ada karyanya, saya mohon maaf maestro. Iya. Jadi dia bawa sorban Nini Mama dengan tongkat kebesaran tapi pakai kolor. Dia saat itu ingin menunjukkan bahwa inilah yang terjadi Nini Mama sekarang dengan penghargaan yang tinggi, tapi dengan sisi lain artinya mereka menelanjangi diri sendiri seperti. Jadi untuk kepuasan dia terserah, dan saat itu dikecam habis-habisan. Betul. Beliau. Karena kembali tadi seperti yang kita diskusikan bahwa dia tetap terikat dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat. Betul. Ya, sebuah karya ini ketika dianggap bertentangan dengan nilai-nilai norma tadi yang berkembang, etika itu kan. Jadi saya pernah tanya tahun 87 itu, saya ingat betul. Dery membuat satu karya tari yang baik seperti apa? Ada 2, tapi kita orang timur ada 3, dan itu saya ingat sampai sekarang, itu jadi pegangan. Artistik, estetik, kita orang timur, etika yang perlu kita jaga. Budaya-budaya timur. Iya, seperti itu. Jadi memang 3 hal pokok itu yang menjadi pegangan sampai sekarang. Jadi kita tidak lepas dari etika itu. Iya, etik itu tadi. Jadi apa yang ada di masyarakat seperti itu. Akhirnya kita kembali lagi berhasil atau tidak itu akhirnya masyarakat bertimbangan dengan norma-norma itu, dengan nilai-nilai itu kan. Oke, artinya tetap harus kita pegang teguh berkaitan dengan nilai ini tadi. Betul. Khususnya bagi para seniman ya. Betul. Jangan karena dianggap ini sebuah kemerdekaan dalam berekspresi, jadi tidak memperhatikan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat. Oke Pak Danur nih, ini kan kalau kita lihat
pola komunikasi saat ini kan perkembangannya sangat pesat sekali. Kalau dulu para seniman itu mengekspresikan dan memberitahu karya seninya kepada orang banyak dari panggung ke panggung, ya, dari event ke event. Kalau sekarang ini kan pegang HP, angkat sedikit kan, untuk menunjukkan ke audiensi sekarang ini melalui media sosial. Kalau perkembangan saat ini seperti apa kalau Bapak melihat? Kalau perkembangan dunia seni, saya balik ke pertama tadi ya, segmen pertama tadi, bagaimana kemudian seni itu mampu diterima orang banyak. Nah, syaratnya terima apa? Yang pertama, kalau kita bernegara, maka dia harus ada regulasi hukum, Mas. Ya kan, regulasi hukum, termasuk ketika akan menyebarkan melalui media. Jangan-jangan kalau kita belum dilindungi oleh regulasi hukum atau paten segala macam diklaim orang segala macam, masalah tuh. Kan saya balik ke dasar tadi. Sebelum menjawab pertanyaan media sosial tadi atau melalui media alternatif tadi. Hal yang pertama yang perlu dilakukan oleh warga, karena kita warga negara, hak-hak yang harus dipenuhi oleh negara, salah satunya membuat regulasi perlindungan bagi seniman yang ada di daerah. Bentuknya apa? Bisa perda, Mas. Ya kan ya? Bisa perda, bisa perwal, bisa perda kabupaten, bisa. Ada banyak, ya kan? Bisa perbuk. Ada banyak sekali skema yang bisa membantu seniman di tingkat lokal yang ketika nanti kita publis di media sosial itu terlindungi nih hak-haknya nih. Oke. Termasuk apa yang dia ciptakan, patennya terlindungi, sehingga seni ini kemudian berdampak pada kehidupan ekonomi si seniman sendiri, walaupun kadang-kadang dia nggak mikirin ini. Tapi perjalanan waktu memikirin. Saya lahir di belakang sini, Mas, di dekat rumah sakit Rafflesia ini. Itu masih hutan ya. Bisa jalan kaki gitu. Di atas Delman Istimewa tahun 84 saya lahir. Dari zaman itu udah banyak tuh orang-orang hebat. Waktu itu seniman banyak sekali kan. Ketika prosesi tabot, setiap rumah tuh saling mendukung tuh. Ada yang buat wedang jahe, kalau orang Jawa tuh apa tuh, yang kayak gitu. Tahun-tahun segitu tuh. Jadi kemudian saling gotong royong. Dia tadi ada yang pakai kolor misalnya, tapi dia tidak pernah berpikir negatif karena waktu itu hatinya masih bersih. Artinya ada norma-norma tadi itu dia walaupun agak nyerempet dikit, tapi dia nggak ada ribut nih. Pertanyaan saya, dari tahun segitu sampai sekarang tuh seperti apa tuh? Dulu mungkin masih 3 kabupaten, ya kan, 3 kabupaten ya. Satu kota. Selatan, Bengkulu Utara ya, sama kota ya. Lebang. Sekarang sudah 10 9 kabupaten 1 kota. Kemudian sudah muncul filosofi kalau di lagunya kawan-kawan kita seniman ini ada sembah disusun 10 jari. Itu kan pepatah lama sekali itu. Yang kemudian menjadi 9 kabupaten 1 kota. Jadi kalau Bengkulu mau mekar lagi nggak mungkin karena sudah 10 jari. Misalnya seperti itu. Nah, dalam proses ini, proses transformasi nilai yang dibuat oleh para seniman ini kan dalam bentuk produk nih ya, dalam bentuk karya. Apakah nanti seni tari, apakah lagu, ataukah drama, atau segala macam. Itu yang paling banyak di Provinsi Bengkulu ini, paling banyak dari ujung Muko-Muko sampai Kaur, paling banyak itu. Atau dibuat dalam bentuk festival. Iya kan, banyak festival budaya, festival apa, banyak sekali dibuat dalam. Tapi pertanyaan saya, ada nggak regulasi yang apa ya namanya, yang melindungi hak-hak si seniman ini? Kan belum ada, Mas. Dalam berkarya, betul. Jadi dalam berkarya ini. Dalam berkarya dan mengeksplor karyanya dan menyebarluaskan karyanya ada sedikit dalam tanda kutip kekhawatiran juga bagi para seniman. Saya pikir tanpa sadar seniman ini memang nggak mikir itu ya, tapi belakangan ini kepikir 2 tahun terakhir ini nggak. Betul. Berapa tahun belakangan terpikir nih, kok saya udah dipakai orang ya. Sementara saya nggak pernah share ke dia nih, kok bisa. Karena dia ada anaknya post di Facebook misalnya, anaknya Cik misalnya post di Facebook misalnya, atau di YouTube, kemudian disitir orang. Kita mau marah gimana, Mas? Betul. Karena nggak ada perlindungan itu. Apa yang paling riskan, Pak? Apakah berkaitan dengan hak kekayaan intelektualnya kah, ataukah dipersalahgunakan kah? Saya pikir seluruh aspek, Mas. Seluruh aspek kena tuh. Misalnya dia bentuknya visual atau audio visual misalnya, udah jelas kan bisa diambil tuh untuk kortesi apa dalam video apa. Misalnya dia bentuknya narasi drama atau apa skrip, ketika kita pantunkan diambil nih kata-katanya untuk skrip film misalnya. Oke, jadi saya pikir itu karena sekarang serba mudah dicomot sekarang ya, Pak. Iya kayak gitu. Apakah bisa tuh menggantikan peran? Kan sekarang udah banyak aplikasinya tuh, artificial intelligence ya. Udah sangat banyak. Ngeri itu, Pak. Udah ngeri sekali kan. Artinya itu maksud saya itu tadi. Bagaimana kita yang di daerah yang kadang-kadang nggak jauh dari sinyal, kemudian jauh dari jangkauan fasilitas hukum misalnya, itu bisa
mereduksi kelemahan-kelemahan yang ada di sistem kita yang ada di daerah khususnya. Nggak usah di Kaur dulu, di kota Bengkulu deh. Yang katanya sinyalnya udah bagus misalnya kan, tapi masih juga kita kesulitan. Sekalipun seniman yang bersangkutan tidak mempersoalkan atau tidak mempermasalahkan. Nggak mempermasalahkan misalnya. Tapi pada saatnya nantinya. Pasti juga masalah. Ini yang saya rasakan. Ini mohon izin. Iya betul, benar. Jadi ada bahasa dulu almarhum Ben Pasaribu, bahasa seperti ini. Kamu itu kelemahannya satu, nggak bisa jual diri. Saya nggak tahu jual diri seperti apa. Artinya yang paling penting sekarang, dan itu saya suarakan ke teman-teman. Pertama harus ada pendokumentasian. Jelas. Sekarang ini kemarin kami juga pernah sempat ketemuan Ben Sleo juga masih ada, almarhum Ben Sleo masih ada. Kita pra festival musik tradisi kita membicarakan itu. Haki dalam bentuknya seperti itu yang melindungi hak-hak dari para seniman dalam karyanya, dalam penciptaannya itu. Tapi saya nggak tahu ya, saat itu sebenarnya pertemuan itu harus ada unsur birokrasinya, dan itu saya pertanyakan saat itu. Karena ya percuma kalau kita dikembalikan lagi ke seniman per individu, kita bisa berbuat apa untuk melindungi itu? Betul, dan fokusnya juga berbeda ya, Cik. Iya. Seniman fokus membuat karya, bukan mikirin aturan hukum. Iya, betul. Semakin menarik pembahasan kita. Terus dampak yang langsung terasa seperti ini. Saya membuat karya, tiba-tiba ini bagian ini diambil ini. Bagi saya karena kapasitas, mohon maaf, sekarang saya menempatkan diri, saya harus menjadi orang tua dari teman-teman ini, mohon maaf, bukan artinya seperti ini ya. Jadi dalam satu sisi oke lah, silahkan kalian untuk perkembangan. Tapi sampai kapan bahasanya saya bisa menyuapi kalian? Dengan kondisi yang tidak terlalu aktif lagi, tidak terlalu kreatif lagi, tidak terlalu inovatif lagi. Artinya kalau teman-teman selalu bergantung seperti itu, akhirnya mereka sendiri tidak akan pernah muncul jati diri mereka. Artinya itu kekhawatiran. Efeknya itu kalau bagi saya, Bang Danur. Jadi bukan berpikir oh ini diambil nanti saya rugi. Kalau bagi saya, selagi itu karya saya, apapun yang saya kerjakan bisa bermanfaat, monggo silahkan. Oke, poin sangat penting tadi, ini bukan masalah hak kekayaan intelektualnya, tapi masalah kemandirian dari para seniman ini tadi dalam berkarya selanjutnya. Kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.